Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi pada pagi hari ini dalam acara Suluh Suara Penyuluh bersama saya Ani Susilawati, penyuluh agama Kristen Kota Salatiga, bekerja sama dengan Radio Betani FM dengan Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita mau bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelum kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita akan bersama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kembali ya Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami datang di hadirat-Mu, di mana pada kesempatan pagi hari ini kami boleh mengucap syukur di hadapan Engkau, karena Engkau baik dalam hidup kami. Terbukti sampai hari ini Tuhan masih memberikan nafas kehidupan bagi kami, dan sampai hari ini Tuhan masih memberikan sukacita bagi kami. Itu semua karena anugerah-Mu yang begitu luar biasa, yang selalu menyertai dan menopang di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu, biar Tuhan sendiri akan mengurapi kami Tuhan, sehingga apa yang kami pelajari pada pagi hari ini Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kami dan boleh kami lakukan dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan penyampaian kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya Tuhan, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita mau bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 2 Tawarik pasal yang ke-15 ayat yang ke-7. 2 Tawarik pasal yang ke-15 ayat yang ke-7. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara semuanya yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus dimanapun berada. 2 Tawarik pasal yang ke-15 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Amin. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah kita semuanya yang membaca, merenungkan, serta melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini akan saya beri judul Sikap Menemukan Solusi Hidup. Sikap menemukan solusi hidup. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika masalah muncul, yang diperlukan adalah solusi atau jalan keluar. Tetapi fakta berbicara lain, ada banyak orang yang tahu masalah yang terjadi dan mampu untuk melakukan tindakan yang diperlukan, atau mampu untuk menyelesaikan masalah itu. Namun dia bukan mencari solusi, tetapi melainkan memilih diam atau sibuk mempersalahkan orang lain, atau mungkin menyalahkan Tuhan atas masalah yang terjadi dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup manusia tidak pernah lepas dari yang namanya masalah. Dalam menjalani kehidupan, masalah hadir secara tiba-tiba dan tidak terduga dalam kehidupan kita. Contohnya, ada yang memiliki masalah keuangan, mungkin ada yang mengalami masalah pendidikan, atau mungkin mengalami masalah pekerjaan, dan bahkan mungkin mengalami masalah keluarga. Dan masih banyak lagi berbagai masalah lainnya yang dihadapinya. Ketika masalah dalam hidup datang bertubi-tubi menimpa hidup kita,
seringkali menyebabkan kita menjadi stres, seringkali menyebabkan kita menjadi cemas yang menguras energi kita dalam kita menghadapi masalah yang sedang kita alami. Namun perlu diingat, tidak ada masalah yang tanpa solusi atau jalan keluar. Dan untuk itu yang perlu kita butuhkan adalah bagaimana cara menghadapi masalah hidup dengan baik dan tenang. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Dengan suatu tujuan, yaitu Tuhan ingin manusia untuk hidup kudus, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, serta selalu memuliakan dan menyembah dengan sukacita. Tuhan juga memberikan manusia akal budi dan kehendak bebas untuk dapat memberikan atau memulihkan ataupun bisa mengerjakan ataupun mendapatkan jalan keluar setiap persoalan yang sedang dihadapinya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap manusia memiliki kisah hidup yang berbeda. Dan hal ini tidak mudah untuk dijalaninya. Sehingga apa? Sehingga dapat menggoyahkan iman kita. Tetapi Tuhan sungguh baik. Ia selalu memberikan kita kekuatan. Ia selalu memberikan penghiburan melalui firman Tuhan yang tertulis seperti yang kita baca pada pagi hari ini dari 2 Tawarik 15 ayat yang ke-7. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lepah semangatmu karena ada upah bagi usahamu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, meskipun kita sudah mengetahui bahwa Tuhan senantiasa mendampingi kita dikala suka ataupun duka, kadang kita sebagai manusia seringkali melupakan Tuhan dan tidak peka terhadap suara Tuhan. Maka dari itu kita harus memiliki sikap yang benar sebagai anak-anak Tuhan untuk menghadapi masalah yang ada dan yang saat ini sedang kita hadapi. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama bagaimana sikap yang harus kita lakukan sehingga kita dapat menemukan solusi atau jalan keluar dalam hidup kita. Sikap apa sih yang harus kita lakukan supaya kita mendapatkan jalan keluar atau mendapatkan solusi dalam kehidupan kita, dalam segala permasalahan yang kita hadapi, tantangan hidup yang kita hadapi di dunia ini. Mari kita mau belajar bersama-sama, dan pada pagi hari ini ada 5 sikap yang harus kita lakukan sehingga kita dapat menemukan solusi atau menemukan jalan keluar dalam kehidupan kita, dalam setiap permasalahan yang kita hadapi. Yang pertama, bagaimana sikap yang harus kita lakukan sehingga kita dapat menemukan solusi atau jalan keluar dalam setiap permasalahan yang kita hadapi di dunia ini? Yaitu yang pertama, jangan mudah putus asa. Hal yang pertama adalah jangan mudah putus asa. Kita mau melihat di dalam Mazmur. Kita mau lihat bersama-sama. Pada pagi hari ini kita membaca di dalam Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang ke-14. Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Ayat ini mengingatkan untuk berharap kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Dan serta tidak putus asa. Ini adalah mengingat bahwa meskipun ada kesulitan, meskipun ada persoalan, Tuhan akan memberikan kekuatan dan harapan bagi mereka yang berharap hanya kepada Tuhan. Jadi hal yang pertama, bagaimana sikap yang harus kita lakukan sehingga kita dapat menemukan solusi atau jalan keluar dalam kita menghadapi masalah, yaitu yang pertama, kita tidak boleh putus asa. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan jelas firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang ke-14 menjelaskan bahwa kita harus bersandar kepada Tuhan, harus berharap kepada Tuhan saat kita menghadapi masalah. Di saat kita menghadapi masalah dan sulit untuk kita hadapi, seringkali menjadi putus asa. Sikap putus asa ini tidak dapat menyelesaikan masalah kita. Kita harus menghadapinya dengan berserah dan yakin kepada Tuhan. Kalau kita memiliki keyakinan dan kita berserah kepada Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar setiap persoalan permasalahan yang sedang kita hadapi. Jadi hal yang pertama, sikap yang pertama yang harus kita miliki sehingga kita dapat solusi atau jalan keluar dalam setiap masalah kita, yaitu kita tidak boleh putus asa dalam menjalani kehidupan kita, dalam menghadapi permasalahan di dalam setiap kehidupan kita. Kita harus berharap dan berserah hanya kepada Tuhan. Saat kita berharap dan berserah kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menopang hidup kita dan memberikan solusi, memberikan jalan keluar dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Itu hal yang pertama. Sikap yang harus kita lakukan sehingga kita dapat menemukan solusi atau jalan keluar dalam setiap persoalan masalah yang kita hadapi, yaitu kita tidak boleh putus asa. Hal yang kedua, bagaimana sikap kita yang harus kita lakukan sehingga kita dapat menemukan solusi atau jalan keluar dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Hal yang kedua yaitu kita harus semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita harus semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita mau melihat di dalam Mazmur pasal yang ke-145. Mazmur 145 ayat yang ke-18 sampai yang ke-19. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara semuanya yang dikasihi Tuhan. Mazmur pasal yang ke-145 ayat 18 sampai yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka, minta tolong dan menyelamatkan mereka. Hal yang kedua, sikap yang harus kita lakukan sehingga kita dapat menemukan jalan keluar atau solusi dalam kita menjalani kehidupan ini, yaitu kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat dari dalam Mazmur 145 ayat yang ke-18 sampai yang ke-19 ini, ayat ini menekankan bahwa Allah dekat dengan setiap orang yang memohon pertolongannya, khususnya mereka yang setia dalam panggilan mereka kepadanya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari pada saat ini kita mau semakin dekat kepada Tuhan. Kita semakin rindu untuk selalu datang kepada Tuhan. Mari kita mau semakin mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Saat kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita, semakin dekat kepada Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita,
Apapun persoalan yang kita hadapi pada saat ini, Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kita. Karena apa? Karena kita selalu dekat kepada Tuhan. Kita berharap, berpengharapan hanya kepada Tuhan. Dan pasti saat kita semakin dekat kepada Tuhan, pasti ada jalan keluar, pasti ada solusi yang akan kita dapatkan dari persoalan-permasalahan yang kita hadapi dalam setiap kehidupan kita. Itu hal yang kedua yang harus kita lakukan saat sikap kita untuk kita dapat menemukan solusi atau jalan keluar dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap permasalahan hidup kita. Yang ketiga, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana sikap kita yang harus kita lakukan sehingga kita dapat menemukan solusi atau jalan keluar dalam setiap persoalan masalah yang kita hadapi di dunia ini. Yang ketiga adalah memiliki iman yang kuat kepada Tuhan. Memiliki iman yang kuat kepada Tuhan. Kita mau melihat di dalam Ibrani. Kita membaca di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11. Kita mau baca sama-sama. Dalam Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal yang ketiga, bagaimana sikap yang harus kita lakukan sebagai umat Tuhan untuk menemukan solusi atau jalan keluar dalam masalah hidup kita, yaitu kita harus memiliki iman yang kuat kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam Ibrani 11 ayat 1, ayat ini mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan dan penghiburan kita. Dan iman kita kepadanya akan membawa kedamaian dan kekuatan dalam menghadapi segala tantangan dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari pada saat ini kita mau iman kita semakin dekat kepada Tuhan. Jangan sampai saat kita menghadapi persoalan, permasalahan, tantangan hidup di dunia ini, iman kita semakin mundur, iman kita semakin menjauh kepada Tuhan. Tetapi mari pada saat ini, saat kita menghadapi persoalan, permasalahan, seberat apapun masalah yang kita hadapi, mari pada saat ini kita mau semakin dekat kepada Tuhan, memiliki iman percaya hanya kepada Yesus. Saat kita percaya dan mengimani semua yang kita alami pada saat ini dan percaya hanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan akan memberikan penghiburan, dan Tuhan akan memberikan jalan keluar dalam setiap masalah yang kita hadapi. Itu hal yang ketiga. Dan hal yang keempat, bagaimana sikap yang harus kita lakukan sehingga kita dapat menemukan solusi atau jalan keluar dalam kita menghadapi masalah persoalan dalam kehidupan kita. Hal yang keempat yaitu kita harus tetap bersyukur. Kita harus tetap bersyukur. Kita membaca di dalam Tesalonika pasal yang ke-5. Kita membaca bersama-sama. Dalam Tesalonika pasal yang ke-5, Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yang keempat, kita harus mengucap syukur di dalam segala hal. Apapun yang kita hadapi, permasalahan apapun, tantangan hidup yang kita hadapi, seberat apapun, mari pada saat ini kita mau tetap mengucap syukur di hadapan Tuhan. Karena apa? Di balik permasalahan yang kita hadapi ini, pasti Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Dan Tuhan punya rencana yang indah di dalam setiap kehidupan kita. Mari pada saat ini kita mau
Belajar mengucap syukur dalam segala hal yang kita hadapi. Baik kita berkekurangan, baik kita menghadapi beban yang berat, baik kita berkelimpahan. Mari pada saat ini kita mau mengucap syukur di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena Tuhan selalu campur tangan dalam setiap kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, hal yang terakhir, hal yang kelima, bagaimana sikap yang harus kita lakukan sehingga kita dapat menemukan solusi atau jalan keluar dalam kehidupan kita, dalam setiap permasalahan yang kita hadapi. Hal yang kelima adalah terus berdoa. Kita harus terus berdoa. Kita melihat di dalam Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Hal yang kelima yang harus kita lakukan atau sikap kita yang harus kita lakukan sehingga kita mendapatkan solusi atau jalan keluar dalam menghadapi setiap masalah tantangan hidup dalam kehidupan kita. Kita harus berdoa, datang kepada Tuhan. Dalam Yakobus 5 ayat 16 tadi, ayat ini menekankan atau memberikan berbagai perspektif tentang doa, mulai dari janji pengabulan, pentingnya berdoa secara terus-menerus, atau cara berdoa yang benar. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari pada saat ini kita mau berdoa datang kepada Tuhan. Doa adalah komunikasi kita kepada Tuhan. Saat kita berdoa datang kepada Tuhan, mengeluh curhat dengan Tuhan dengan segala persoalan permasalahan yang kita hadapi, yakinlah bahwa Tuhan akan mendengarkan setiap seruan kita. Tuhan akan mendengarkan setiap doa-doa kita. Dan yakinlah bahwa Tuhan juga akan menjawab setiap seruan kita, setiap curhatan kita, setiap keluh kesah kita. Tuhan akan menjawab semuanya dan Tuhan memberikan kelegaan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, melalui 5 sikap ini kita mau bersama-sama, di mana saat kita mengalami masa-masa kesulitan, ingatlah untuk selalu mencari Tuhan. Karena hanya Dialah yang dapat mengurangi beban kita melalui berkat dan mujizat yang akan kita peroleh. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan mari pada saat ini kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kembali pada pagi hari ini kami datang kepadamu bersyukur Tuhan atas kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini yang boleh menguatkan kami Tuhan, sehingga kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai umat percaya, kami mau memiliki sikap di hadapan Engkau yang benar Tuhan dalam kami menghadapi masalah Tuhan, sehingga setiap permasalahan yang kami hadapi Tuhan, kami tidak putus asa, kami mau selalu berharap kepada Engkau, kami selalu mengucap syukur kepada Engkau, dan kami selalu datang kepada Tuhan dan berharap hanya kepada Engkau Tuhan. Dan biarlah Tuhan melalui persoalan permasalahan yang kami hadapi, ada jalan keluar, ada solusi yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kalau saat ini kami berdoa menyerahkan untuk Radio Betani FM, Tuhan memberkati radio ini Tuhan. Tuhan memberkati semua pengurus yang ada, penyiar-penyiar yang ada. Tuhan memberkati, pakai mereka secara luar biasa sebagai alat-Mu, sehingga mereka boleh membawa jiwa-jiwa untuk datang kepadamu, memuliakan namamu. Melalui Radio Betani FM ini banyak jiwa dimenangkan, nama Tuhan dimuliakan di kota Salatiga, bahkan sampai di dunia ini ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa menyerahkan pada kesempatan saat ini untuk Gereja Betani. Tuhan memberkati ya Bapak Gereja Betani, untuk Bapak Gembala, untuk majelis yang ada, untuk sidang jemaat-Mu yang ada. Tuhan akan memberkati mereka, Tuhan akan menopang hidup mereka, Tuhan akan memakai mereka secara luar biasa sebagai alat Tuhan, dan nama Tuhan dipuji
diagungkan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Tuhan untuk sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada, yang saat ini sedang mengalami masalah, apapun itu masalah mereka, Tuhan akan memberkati mereka, dan Tuhan akan memberikan solusi dan jalan keluar dalam setiap permasalahan yang mereka hadapi saat ini. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini syukur kami yang boleh kami naikkan kepada Engkau pada pagi hari ini. Kami alaskan syukur kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya Tuhan. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.